Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai pengaruh seks bebas pada remaja dan kesehatan reproduksi KESPRO pada remaja. Di sini kita akan membahas tentang dampak pada mental dan juga kesehatan reproduksi remaja. Nah, di slide pertama kita akan membahas mengenai seks bebas pada remaja memiliki dampak yang sangat luas dan serius. Tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Pemahaman yang mendalam tentang risiko ini sangat penting untuk promosi kesehatan reproduksi remaja, karena di sini banyak banget remaja-remaja yang belum mengetahui mengenai dampak dari seks bebas pada remaja ini. Jadi kita simak selanjutnya. Nah, di sini ada dampak KESPRO. Yang pertama, ada penyakit menular seksual atau bisa kita sebut dengan PMS atau IMS. Remaja yang melakukan seks bebas berisiko tinggi tertular berbagai PMS atau IMS, termasuk yang pertama ada HIV atau AIDS, infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan mengancam jiwa. Kemudian yang kedua ada sifilis dan gonore, infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi, kebutaan pada bayi yang lahir, dan komplikasi serius lainnya jika tidak diobati. Kemudian yang ketiga ada herpes genitalis, yaitu infeksi virus yang menyebabkan luka berulang dan tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya ada HPV atau human papilloma virus atau bisa kita sebut dengan kutil kelamin, yaitu virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan merupakan penyebab utama kanker serviks pada wanita. Selanjutnya ada hepatitis B, infeksi virus yang merusak hati. Selanjutnya ada kehamilan tidak diinginkan atau bisa disingkat dengan KTD. Nah, KTD ini disebabkan karena seks bebas tanpa kontrasepsi yang efektif sangat beresiko menyebabkan kehamilan pada usia remaja. Kehamilan usia dini atau remaja ini membawa risiko medis yang cukup tinggi. Yang pertama ada risiko bagi ibu remaja, yaitu ada komplikasi saat kehamilan dan persalinan lebih tinggi seperti anemia, preeklamsi atau keracunan kehamilan dan kesulitan melahirkan. Itu semua terjadi karena fisik ibu yang belum mampu untuk mendapatkan kehamilan pada saat usianya yang masih remaja. Selanjutnya ada risiko bagi bayi. Bayi yang lahir dari ibu remaja cenderung memiliki berat badan lahir rendah atau bisa disebut dengan BBLR dan risiko kematian bayi yang lebih tinggi. Maka dari itu, saking banyaknya resiko-resiko bagi ibu maupun bagi bayi, kita sangat mengharapkan untuk teman-teman selalu berwaspada, selalu menjaga dirinya agar tidak mengenal atau tidak melakukan hubungan seks bebas ini. Selanjutnya ada risiko komplikasi kesehatan reproduksi jangka panjang. Nah, untuk risiko komplikasi kesehatan reproduksi jangka panjang ini, yang pertama ada penyakit radang panggul atau bisa disebut dengan PRP. Infeksi bakteri ini sering mengakibatkan gonore atau chlamydia yang tidak diobati, yang menyebar ke rahim, saluran telur, dan ovarium. PRP dapat menyebabkan kemandulan, infertilitas, dan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Nah, selanjutnya ada kanker serviks. Kanker serviks ini dialami oleh wanita karena yang mempunyai serviks ini hanyalah wanita, teman-teman. Ini juga lumayan tinggi angkanya di Indonesia karena dari perilaku mereka kurangnya menjaga kebersihan dan juga bisa karena seks bebas dan lain sebagainya. Selain kanker serviks, bisa juga terkena infertilitas atau kemandulan. Kemandulan bisa terjadi karena yang awalnya dari penyakit IMS atau PMS tersebut itu sudah dialami namun tidak diobati hingga dapat menimbulkan kemandulan atau infertilitas. Kemudian ada kanker penis. Kanker penis ini dialami oleh laki-laki. Nah, ini juga kemungkinan bisa terjadi karena yang dari awalnya mereka hanya terkena sifilis, gonore seperti itu, PMS, penyakit menular seksual, IMS seperti itu, hingga
dia bisa terkena kanker penis karena tidak diobati. Jadi teman-teman, marilah kita jaga bersama aset yang kita punya untuk masa depan kita yang lebih cerah. Lanjut, untuk selanjutnya di sini ada dampak pada kesehatan mental dan psikososial, yaitu seks bebas juga meninggalkan bekas yang mendalam pada kesehatan mental dan perkembangan psikososial remaja. Yang pertama, ada masalah kesehatan mental yang mencakup beberapa hal, yaitu ada stres, kecemasan, dan depresi, perasaan bersalah, malu, ketakutan akan kehamilan atau PMS atau IMS tersebut, sehingga kerahasiaan dapat memicu gangguan kecemasan hingga depresi. Selanjutnya ada penurunan harga diri. Remaja yang merasa melanggar nilai-nilai pribadi atau sosial seringkali mengalami penurunan harga diri pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya ada masalah sosial dan juga pendidikan. Yang pertama, ada putus sekolah. Terutama pada kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja putri, seringkali terpaksa putus sekolah. Hal ini membatasi peluang masa depan mereka. Yang kedua, ada stigma dan isolasi sosial. Remaja yang terlibat seks bebas atau hamil di luar nikah seringkali menghadapi stigma dari keluarga, teman, dan masyarakat yang dapat menyebabkan isolasi. Kemudian yang ketiga, ada konflik dengan keluarga. Seks bebas dapat memicu konflik parah dengan orang tua, merusak dukungan emosional yang sangat dibutuhkan pada saat remaja. Hal itu dapat membuat kita sebagai remaja sangat down, sangat berpikir keras, kenapa harus seperti ini, kenapa bisa seperti ini, sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan depresi pada diri kita atau pada remaja. Nah, hal ini juga dapat membuat gangguan perkembangan emosional, yaitu ketidakmampuan membangun hubungan sehat atau seks bebas pada usia dini, terutama jika dilandasi paksaan atau manipulasi, dapat mengganggu pemahaman remaja tentang cinta, komitmen, dan rasa saling menghargai dalam suatu hubungan. Jadi sampai sebegitu besarnya dampak dari seks bebas ya teman-teman. Jadi yuk mulai dari sekarang kita benar-benar hindari yang namanya seks bebas tersebut. Karena selain gangguan kesehatan mental, ada juga kesehatan reproduksi yang dapat kita alami di kemudian hari. Nah, karena di sini banyak banget dampak dari seks bebas atau pergaulan bebas ini, maka dari sini kita harus mengetahui pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi atau KESPRO yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatif seks bebas. Edukasi KESPRO yang komprehensif sangat penting. Materi KESPRO mencakupi yang pertama ada anatomi dan fungsi organ reproduksi, memahami cara kerja tubuh sendiri. Yang kedua ada perkembangan pubertas, memahami perubahan fisik dan emosional yang wajar. Yang ketiga ada PMS atau IMS dan pencegahannya. Kita harus mengetahui cara penularan dan pentingnya pengobatan itu tersebut. Selanjutnya yang keempat ada seksualitas yang bertanggung jawab, menekankan pentingnya abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual sebagai metode pencegahan yang paling aman, serta pemahaman tentang kontrasepsi bagi mereka yang sudah aktif secara seksual. Selanjutnya yang kelima ada keterampilan hidup dengan belajar mengatakan tidak atau menolak tekanan, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan membangun komunikasi yang sehat. Nah, dari semua hal-hal yang tadi kita pelajari teman-teman, kita mengambil kesimpulan yaitu seks bebas pada remaja memiliki dampak berantai yang dapat merusak kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama, menyebabkan PMS atau penyakit menular seksual, KTD atau kehamilan tidak diinginkan, hingga infertilitas atau kemandulan. Dan masa depan mereka secara keseluruhan dari pendidikan, mental, dan juga sosial dapat terganggu karena perilaku seks bebas tersebut. Pencegahan terbaik adalah melalui edukasi yang tepat, dukungan keluarga, dan pengambilan keputusan yang kuat. Jadi, yuk mulai dari sekarang say no to seks bebas. Dari aku, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bye-bye.
Selamat